ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Tadi malam saya ba'da isya lah, atau malah sebelum isya ya, saya mendapatkan informasi dari sahabat kita yang ada di dalam Islam Jamaah LDII, artinya masih jokam, tapi bisa dikatakan beliau bunglon lah, disebut-sebut bunglon, mengkhabarkan. Kabar apakah itu? Bahwa ada imam daerah di Wonosari Barat, Gunung Kidul. Wonosari Barat, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, telah diberhentikan. Bahasa beliau mengundurkan diri. Tapi saya ada dua pilihan ya, ada dua macam
mengundurkan diri atau diberhentikan. Saya mencari namanya siapa. Ya, tadi namanya ini, termasuk daerah lama, termasuk senior lama. Nah, beliau ini istilahnya ya pengenlah memberikan berbagai informasi agar menjadi jalur dakwah mereka, menjadi jalur dakwah beliau untuk ikut andil menyadarkan, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Kasus penonaktifan, pemberhentian atau mengundurkan diri ini sering terjadi di dalam kalangan Islam jamaah, terutama di kalangan imam-imam sebenarnya. Nah, berbagai permasalahan memang, polemik permasalahan kami juga bisa. Jadi kalau jenengan insya Allah tanya tentang seluk-beluk tentang jamaah LDI ini, insya Allah saya semaksimal mungkin ya agak menguasai lah, agak menguasai. Kalau menguasai sepenuhnya ya nggak mungkin, tapi agak menguasai. Karena saya selain juga di bawah juga tahu hiruk pikuk di atas itu juga tahu. Jadi gini saudaraku semua, imam daerah itu adalah tangan panjang sang amir pusat yang mereka membawai di suatu daerah tersebut. Kalau di daerah Jawa, luar Jawa itu ya sekelas gubernur. Tapi kalau di Jawa ya enggak sekelas gubernur. Bupati aja enggak. Misalnya di Karanganyar aja sekabupaten itu ada 8 daerah. 9 daerah. Di Lamongan ada 9 daerah. Jadi ya enggak sekelas bupati aja tidak. Tapi jumlah dari sisi jumlah. Tapi kalau bisa juga kalau misalnya di Irian Jaya ya sampai memimpin sak provinsi mungkin ya. Atau di Lombok atau di mana ya satu provinsi. Tapi kalau di Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah enggak. Ya jumlah. Biasanya jumlahnya itu di angka di atas 1000. Kalau di Karanganyar ini di atas 5000. Ya, di atas 5000. Di sini lah ya. Jadi sehingga di sini itu ada 8 daerah, jamaahnya kurang lebih 40-an ribuan dulu segitu. Nah, imam daerah inilah yang kemudian hierarki ke bawahnya namanya imam desa. Ya, imam desa itu ya membawai sekitar 500 sampai 1000 jamaah. Kemudian imam kelompok 50 sampai 200-an jamaah. Satu desa terdiri dari beberapa kelompok, satu daerah terdiri dari beberapa desa. Nah, imam daerah ini banyak yang diberhentikan atau mengundurkan diri. Banyak ya. Misalnya ada yang diberhentikan diindikasi memfasilitasi teman-teman hijrah, misalnya Pak Mukhlis Solo Utara misalnya. Itu beliau diindikasi, walaupun sampai sekarang beliau masih di dalam dan masih kuat. Akhirnya diberhentikan, diganti oleh Pak Agus, adiknya Pak Toibun itu diindikasi. Pernah sih komunikasi dengan saya saat saya sudah keluar itu dinonaktifkan ya. Saya dengan Mas Tomo, ada yang kenal Mas Tomo ya, itu pernah berkomunikasi untuk ya komunikasi aja. Kalau Mas Tomonya malah saya kira malah dulu termasuk awal-awal hijrah termasuk, tapi nyatanya ya Allah belum membuka hatinya, masih bulat di dalam walaupun sudah dinonaktifkan, masih di dalam benar. Nah, beliau diberhentikan diindikasi memfasilitasi orang-orang yang terindikasi terpengaruh atau orang-orang yang terpengaruh. Akhirnya diberhentikan. Dan saya lihat cuman itu. Kalau Pak siapa misalnya kayak Pak Bunyani itu mengundurkan diri ya.
mengundurkan diri dari dakwahnya karena memang beliau sudah paham tentang kesesatan Islam Jamaah LDI, akhirnya mengundurkan diri. Tapi rata-rata ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, permasalahan pemberhentian imam daerah itu rata-rata masalah uang. Entah diberhentikan atau mengundurkan diri, itu rata-rata masalah uang. Misal, artinya gini, jangan sepenuhnya kita salahkan imam daerah. Jangan. Jadi mindset kita, otak kita jangan kemudian terus imam daerah salah. Enggak. Bukan gitu konsepnya, bukan gitu. Jadi misal kasusnya Pak Mariono. Pak Mariono itu imam daerah Tuban. Ceritanya kalau nggak salah dengar, saya pernah ngobrol di Mojokerto saat daurah. Beliau cerita bahwasanya saya itu hanya menanyakan tentang dana-dana yang masuk ke pusat itu apalah gimana. Saya ketidakpercayaannya, keraguannya tentang dana-dana itu ada, tapi berujung kemudian dinonaktifkan. Berarti kan tidak kesalahan mutlak dari imam daerah ini. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan ada juga imam daerah yang kemudian gara-gara bahasa mereka nilep uang kemudian diberhentikan. Wakilnya juga ada banyak ya. Seperti kasus di Solo Utara juga ada wakil imam daerah. Teman saya itu ya masih muda juga. Karirnya masih jauh sebenarnya untuk menjadi pengurus, tapi qadarullah karena masih muda sudah diangkat jadi wakil imam daerah. Ya masih karirnya masih jauh sebenarnya, tapi qadarullah dia tersangkut masalah keuangan dan mau nggak mau harus berhenti. Mudah-mudi mana cabai rawit mana? Oh duko, lambang balik di. Oh niku. Itu cabai rawit jalan-jalan. Ada Mbak Mubalehotnya. Dukuh itu tugasan saya dulu. Pernah saya tugas di situ, dukuh. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, kita lanjutkan. Contoh itu, jadi tidak sepenuhnya kemudian kita salahkan kepada imam daerah. Dia menanyakan, tapi juga ada sih. Contoh lagi misalnya kasus imam daerah Lamongan Kota Pak Nur Hadi. Itu pada akhirnya beliau mengundurkan diri. Kenapa? Dalam ceritanya beliau sangat teguh, kuat, nggak mau sampai ada orang yang bahasanya menginjak-injak jamaahnya. Yaitu dalam hal ini tanda kutip para wakil 4 dan mafia-mafia tanah. Di mana di Lamongan itu menurut cerita akan mengkapling tanah sekitar 4 hektar atau berapa hektar itu, dengan nilai angka 14-15 miliar. Ternyata itu di markup nih bahasanya ya. Tapi dengan terang-terangan, artinya pengurus pusat minta jatah berapa persen gitu. Akhirnya dia kekeh dan tidak bisa diingatkan, dan akhirnya beliau imam daerah Lamongan Kota mengundurkan diri. Itu contoh juga yang gentle gitu, masalah keuangan. Tapi juga kita tidak menafikan banyak yang juga masalah uang karena nilai. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, apapun itu, sebenarnya akal sehat, akal waras, akal selamat kita buka. Bagaimana kalau urusan dana di bawah ya, begitu jelimetnya ya, begitu jelimet. Kalau urusan dana di bawah begitu jelimet, bagaimana teliti sampai sedetail mungkin. Giliran urusan dana di pusat, tidak ada yang menanyakan, tidak ada yang kemudian bertanya, tidak ada yang ingin tahu. Pokoknya manut pusat. Pokoknya sami'na wa ata'na. Kan nggak adil. Lah berarti kalau dipermasalahkan itu selalu masalah uang aja. Ya sudah, berarti golongan ini memang golongan yang berfokus pada penggalangan dana. Sehingga kalau saya lihat
perjuangan imam daerah itu luar biasa loh ya. Jadi dia walaupun dia sudah juga dapat bagian ketika zakat misalnya bagian atau dana-dana yang lain, tapi ya itulah, dia harus tekan oleh pusat untuk misalnya jatah kurban, jatah bata merah kalau nggak lengkap dia harus ditekan oleh pusat. Dia harus coba sering mentolo, gak mentolo tetap kudu mentolo. Walaupun entah jamaahmu polai bagaimanapun, fi usrika wa yusrika wa masyatika wa makrika wa atharatin alaik, harus kuat itu. Ya, gitu. Jadi kalau saya katakan masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, imam daerah ini memang ya semalakama. Sementara gini ya, sekitar imam daerah itu banyak orang-orang yang yang iri, yang dengki. Jadi mainnya sudah tidak rahasia lagi bahwa di dalam sekitar Islam Jamaah itu, di sekitaran misalnya imam daerah lah, pengurus daerah lah, itu ada orang-orang yang dengki. Kalangan mubalek ya ada sama mubalek. Kalau imam daerah berarti ya wakilnya yang selalu mencari kesalahan-kesalahan. Jadi ketika imam daerah itu sedikit melakukan kesalahan aja, misalnya sedikit aja, dalam masalah keuangan, sudah mesti ada yang laporan ke pusat. Jadi kalau saya bisa katakan masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ya lucu memang kalau imam daerah diteliti, ya. Sementara orang-orang yang ada di pusat tidak ada yang meneliti. Orang ada wong gagas paribasane, ada wong gagas sak geleme sak polai. Maka seharusnya imam daerah saya katakan, apa sih maunya Bapak misalnya? Kalau toh ujungnya, dan coba dirasakan, Bapak itu ngurusi jamaah itu sebenarnya ngurusi keuangannya. Jadi saya katakan bapak-bapak imam daerah itu sebenarnya ngurusi keuangannya. Ibadahnya secara masing-masing nggak diurusi kok. Tapi masalah tertib dalam pembelaan dalam tanda kutip mereka, tertib pembelaan nih, tertib infake, tertib sodako, itu yang jenengan mendapatkan mendapatkan tekanan, mendapatkan instruksi dari pusat untuk ibadahnya masing-masing. Ngaji toh, bahkan imam daerah, pengurus daerah itu ngajinya kalau nggak jadi mubalek tuh ya, itu yang nggak begitu ngaji, sok sibuk, lebu metu, jarang ada si imam daerah berapa orang gitu ada, tapi kebanyakan itu ya sok sibuk, sok jadi pengurus, lebu metu. Ya, jadi masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Nah, kita tunggu lagi imam daerah yang insya Allah yang akan dinonaktifkan atau mengundurkan diri. Ya mungkin karena tahu ya apa toh ya. Kemudian naudzubillah min dzalik, jiwa jahatnya juga muncul. Alah numpukne duit podo-podo digarong ning pusat, menita garong dhewe misalnya. Misal contoh, kalau imam daerah jahat sama-sama jahatnya kan ngapain? Kita yang mengeruk, kita yang meminta, kita yang mengerahkan jamaah kita, tahu-tahu sudah dapat diambil pusat, enak banget ya, sehingga tidaklah aneh kemudian imam daerah, para pengurus daerah juga akhirnya banyak yang tersandung kasus keuangan, artinya tidak disetorkan ke pusat. Jadi bahasa kita keuangan itu artinya tidak disetorkan ke pusat gitu aja ya, bukan kok diambil, tidak disetorkan itu ada berbagai faktor. Kadang memang ada sebagian daerah itu memang kebutuhan daerah sendiri itu banyak, sehingga dia bahasanya simpel, alah podoai ning pusat ya sabilillah, ning daerah ya sabilillah. Yang berani nekat, tapi yang tak kebanyakan sih nggak seperti itu sih, tapi juga ada, kita tidak menolak itu. Akhirnya ya wis lah podo-podo sabilillah ya, sebenarnya tak colong gitu ya. Itu ya saudara semua ya, kita lihat nanti imam daerah ini tadi Gunung Kidul, Wonosari Barat, semoga nanti
apapun jenengan awalnya keluar dari dinonaktifkan, saya nggak tahu itu. Namun semoga akan membuka akal sehat, akal waras, akal selamat Anda semua, Anda Bapak Imam daerah. Semoga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan menyadari akan kesesatan Islam Jamaah LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Cokam 354, dan akhirnya bersama-sama kami untuk hijrah kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.